Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya banyak, suaranya kurang kompak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, mantap. Salam kok udah jadi ingatkan. Khusus bapak-bapak, saya doakan yang menjawab salam saya dengan ikhlas, rezekinya tambah. Khusus bapak-bapak saya ibu-ibu, saya jawab salam ulo dengan ikhlas. Saya doakan rezekinya tambah. Ibu-ibu Pak, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang masuk angin semoga hilang anginnya. Yang pilek mudah-mudahan hilang yang sakit perut mudah-mudahan hilang yang sakit kepala mudah-mudahan hilang kepala. Yang sakit gigi hilang gigi. Allah, nanti bapak-ibu kalau pulang malah ngamini, pulangnya kayak salam assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pilih yang baik. Hadirin muhtaramin, wonten ngarsanipun para kiai, ustadz lan ustadzah, sesepuh sebini sepuh ingkang tansah kula bektosi, Pak pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah. Ada betul? Ada. Pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, Simbah Aisyah, Malaysia. Ya sudah banyak yang tua. Saya manggilnya Simbah Aisyah. Lalu katanya pimpinan daerah kan tadi pulau tasih nom. Enggak. Masih muda. Dan tidak lupa mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Walaupun sedikit ya. Semoga rajin ngaji, rajin sekolah, rajin membantu orang tua. Loh, ya iya, bapak ibu walaupun sudah tua tapi tetap punya orang tua. Betul? Maka tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini juga mendoakan anaknya loh. Maka bapak ibu juga wajib mengaminkan. Semoga menjadi calon-calon generasi penerus bangsa, calon ulama, calon mubalik, calon presiden, calon
gubernur, calon bupati, calon Bu Camat, nopo Pak Camat, calon wali kota, calon lurah, kalau tidak ya calon RW, mentok-mentoknya calon RT. Loh, kok misalnya Pak Bu, Pak RT kalih Pak RW niku pejabat sing nomor setunggal mlebu wonten swarga. Loh, kok saged Pak RT kalih Pak RW niku pejabat tanpa gaji, tapi jam kerjanya 24 jam non-stop. Kemudian apa ada di berita seorang KPK menangkap tangan seorang RT atau RW yang hendak melakukan penyuapan. Itu buatan enten. Nah itu yang baik. Yang penting wali kota Tegal buatan. Amin ya Rabbal. Yang penting calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Sebelumnya saya sampaikan maaf. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk nuturi, bukan untuk gurui, nopo malah menasihati. Karena tujuan utama saya kemari adalah untuk berlatih berdakwah, berlatih amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal kemungkaran. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Zat yang maha pengasih, tak pilih kasih, zat yang maha penyayang, tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya tanpa perhitungan. Wa inta utu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan semoga kita digolongkan sebagai orang yang pandai bersyukur agar selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Namun jika engkau mengkufuri nikmatku,
sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka kita doakan yang sehat karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah sehatnya. Yang pintar karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah pintarnya. Yang punya banyak uang karena selalu bersyukur, mudah-mudahan bertambah uangnya. Tidak ketinggalan buat pengantuk-pengantuk karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah ngantuk. Tidak ketinggalan buat ibu-ibu yang cerewet wayah pengajian karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah sehat. Yang gendut karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah gandul. Yang sunat karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah. Mau atau tidak bapak-bapak? Nanti habis kalau disunati terus. Yang punya perlu dereng, maka saya sering disebut mubalik yang belum balik. Yang utang karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah. Tambah itu tidak mesti tambah jumlahnya, tapi bisa saja tambah uangnya. Setelah itu dapat untuk melunasi utang. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga karena kita selalu bersyukur, mudah-mudahan bertambah kenikmatan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita semua dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelantikan PRM dan PRA se-Tegal Barat. Dan saya mengucapkan selamat nggih Ibu, nggih Mbah Bauti. Karena barang siapa orang yang suka menyambung tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya dan ditangguhkan kematiannya. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Saat saya mengisi di gubernuran, saat saya bersilaturahmi dengan Pak Gubernur Ganjar Pranowo, selesai pulang, kok malah selesai pulang dari misi, langsung disambut 2 ruang kelas baru. Belum cukup sampai di situ Bapak Ibu, Pak Gubernur masih penasaran bagaimana sih sebenarnya tempat Wildan belajar itu. Maka Pak Gubernur berjanji akan datang ke SD Muhammadiyah Bus Kota Samarinda. Dan itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Saat Pak Gubernur datang di SD Muhammadiyah, melihat bagaimana kegiatan pembelajaran di sana, Pak Gubernur merasa kagum dan nambahi 2 ruang kelas baru. Totalnya 4 ruang kelas baru, bantuan dari Gubernur Jawa Tengah. Itulah hikmah dari silaturahmi. Nanti saya tidak tahu bisa dan tidaknya di gubernuran Bapak Ibu. Saat saya di Jogja, saat saya tampil di depan para gubernur, para profesor, para pimpinan pusat Muhammadiyah, selesai ceramah langsung diberi beasiswa 6 tahun di Mu'alim. Itu juga adalah hikmah dari silaturahmi. Itu kalau saya ke Mu'alim.
atas prestasi Mas Wildan. Besok mulai bulan-bulan kedepannya tidak usah bayar SPP. Itu juga adalah hikmah dari silaturahmi. Itu mungkin juga salah satu jurus untuk menarik saya di SMP. Dan saya juga senang karena di sini juga bertemu dengan adik-adikku, para calon-calon generasi penerus bangsa. Karena kemarin beberapa bulan yang lalu ada orang dari Jepara datang ke sekolah saya, minta saya ngisi pengajian. Kira-kira pengajian ini apa Pak Bu? Pengajian ini nganten Pak, nganten Bu, grogi, pripun boten grogi. Ya nak kula ngaturaken tentang sholat. Insya Allah kula sholat 5 waktu boten bolong. Nak kula ngaturaken tentang ngaji, puasa dan lain sebagainya wis pantes mawon. Tapi kalau saya disuruh ngaturaken cara membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, saged dibantah. Kaya wis geduk-geduke kuping kowe itu. Wong sunat duwe dua mana. Apalagi untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, kula saged dibantah. Salawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang sungguh besar cobaan dan ujiannya. Bagaimana tidak, 2 bulan di kandungan ibunya tinggal wafat oleh ayahnya. 6 tahun usianya ibu tercinta dipanggil Yang Maha Kuasa. Selang 2 tahun kakak yang selalu menjaga pun meninggalkannya. Sebagaimana syair berikut. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sebenarnya lagunya bagus, tapi sayangnya tidak ada musiknya. Begitu besar dan berat perjuangan Nabi Muhammad, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam berdakwah. Nabi Muhammad berdakwah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah. Tidak sedikit penolakan yang dialami oleh beliau. Usiran, celaan, lemparan, seperti lemparan batu, kayu, bahkan kotoran unta. Demikian pula saya Bapak Ibu. Saya itu sampai di sini tadi pagi langsung dilempar. Dilempar apa? Dilempar teh. Dilempar pisang gepeng.
dilempar kamir, dilempar ketan gurih. Setelah itu saya juga dilempar di rumah makan Bu Sinten Bu Tuti Toyo. Saya dilempar oleh Bu Tuti Toyo nasi goreng. Itulah yang membedakan mubalik zaman sekarang dengan mubalik zaman dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Tegal, ingin menciptakan generasi muda Islam di Tegal ini menjadi berkemajuan. Harus Pak? Harus. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya? Menurut saya yang pertama adalah harus imbang antara iman dan ilmunya. Bagaimana upayanya? Dengan tinggi budaya bacanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perangkara kolam, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Iqra atau membaca sangat erat kaitannya dengan ilmu. Hampir mustahil orang yang berilmu tanpa membaca. Islam akan memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang mencari ilmu, baik itu yang disebut santri, murid, mahasiswa, atau yang lain sejenisnya. Islam juga memberikan derajat yang tinggi kepada orang yang memilikinya, baik itu yang disebut kiai, ustadz, guru, dosen, atau yang lain sejenisnya, sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Coba kita menengok sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, terutama di saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dikenal dengan the Golden Age History of Islam atau sejarah keemasan Islam, di mana wahyu Al-Quran digali dengan fondasi iman dan dikembangkan dengan ilmu pengetahuan yang melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi rujukan ilmunya sejak dulu hingga sekarang. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai tokoh sosiolog, Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika, Al-Razi, Ibnu Rus, dan lain
sebagainya. Namun kehebatan para tokoh-tokoh Islam tersebut sekarang seakan menjadi kenangan. Kita tertatih-tatih, terengah-engah, susah menggapai zaman kejayaan itu kembali. Salah satu faktornya adalah budaya baca yang dulu digembirakan, budaya baca yang dulu menjadi kebiasaan, sekarang tidak lagi menjadi kebiasaan bagi kita. Saya ngomong begini ada yang protes, terutama dari kalangan pemuda dan remaja. Siapa bilang saya turun budaya bacanya? Saya itu loh, bangun tidur belum cuci muka sudah baca. Mau masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca, sambil ganti baju baca, sarapan baca, berangkat ke sekolah baca, istirahat baca, sampai mau tidur lagi baca. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dibaca? Yang dibaca bukan buku-buku Islami, yang dibaca bukan kitab suci Al-Quran, yang dibaca juga bukan majalah Suara Muhammadiyah, tapi yang dibaca WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Ayat mengenai Iqra, siapa yang punya? Islam. Karena sudah kita ketahui wahyu pertama dari Al-Quran adalah semangat untuk Iqra. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapa yang memakai semangat tersebut? Justru malah dipakai oleh orang-orang Eropa. Kenyataannya mereka menjadi lebih maju dari kita karena budaya bacanya yang tinggi. Maka jika kita ingin mengulang masa kejayaan itu kembali, maka kita gelarakan kembali, kita kampanyekan kembali, kita gembirakan kembali, kita budayakan kembali budaya baca tersebut. Keluarga kita, ya Bapak Ibu, santri-santri kita, ya Bapak Kiai, murid-murid kita, ya Bapak Ibu guru, tadi sudah saya sampaikan di awal. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk menuturi, bukan untuk gurui, nopo malah menasihati, tapi tujuan utama saya kemari adalah untuk berlatih berdakwah, berlatih amar ma'ruf nahi munkar. Karena saya ini masih kecil, masih membutuhkan nasihat, wejangan dari Bapak Ibu di sini. Leres? Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang masa depan. Jika kita ingin melihat masa depan bangsa yang akan datang nanti, maka lihatlah pemuda masa kini. Jika kita ingin melihat masa depan negara yang akan datang nanti, maka lihatlah kualitas pemuda saat ini. Karena masa depan bangsa, negara, dan agama ada di tangan pemuda saat ini. Jika pemuda saat ini baik, cerdas, berakhlak mulia, maka harapan besar anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita dapat menggantikan Bapak Ibu, umpamanya besok kalau dilantik di sini. Tapi kalau generasi masa sekarang mabuk-mabukan, minum
dengan Pak Jiwaseso, Pak Buas, ngertos Pak, ngertos Bu, dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Sampai di sana saya dinobatkan sebagai duta anti narkoba dengan gerakan Ganas Anak. Maka saya kaget Pak Bu, orang-orang yang alim-alim, soleh-soleh, ganteng-ganteng, tapi kok di jaketnya ada tulisan Ganas. Maka di pembuka saya sampaikan, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah beserta jajarannya yang ganas-ganas. Sudah Pak Buas tambah ganas, di belakangnya tambah ada anar. Anar itu kan artinya neraka. Maka saya buat, maksudnya Buas dan ganas untuk memburu narkoba, dan akhirnya yang makan narkoba masuk karena auzubillahi min dzalik. Maka bagaimana ciri-ciri generasi penerus bangsa yang baik? Menurut saya tadi imbang antara iman dan ilmunya dengan tinggi budaya bacanya, kemudian harus rajin sholat. As-sholatu miftahul jannah, sholat adalah kuncinya surga. Maksudnya orang yang tidak sholat maka tidak ada hak bagi dia untuk masuk surga. Sholat juga ibarat kepala dalam jasad manusia. As-sholatu kala ra'sun fil jasad, tanpa kepala maka tidak ada kehidupan dalam jasad. Begitu pula tanpa sholat maka tidak bisa dia disebut muslim. Aku, jika kita didatangi tamu yang tidak punya kaki, masih ada kemungkinan kita terima, betul? Kalau kita didatangi tamu yang tidak punya tangan, masih ada kemungkinan kita terima, leres? Tapi kalau kita didatangi tamu yang tidak punya kepala, apa yang akan terjadi Pak? Apa yang akan terjadi Bu? Pasti ibu-ibu akan pingsan karena itu jelas bukan manusia. Itulah gambarannya. Kalau orang Islam tidak berzakat masih dimaafkan karena mungkin tak punya harta. Jika ada orang Islam yang mau berangkat haji, belum berangkat haji, masih dimaafkan karena mungkin belum mampu. Tapi jika ada orang Islam yang tidak sholat, maka tidak ada hak bagi dia untuk mengaku sebagai umat muslim. Apalagi kita anak-anak ibu di generasi di Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya di kabupaten dan di kota Tegal, harus menunjukkan kita sebagai generasi yang unggul, generasi yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan menjaga sholatnya. Misalnya saat azan tiba, tak terusnya malah pada ke masjid. Jam segini bagus azan, konsep itu saja belum, tidak untuk sholat.
lagi untuk cari saya bawa pentong anaknya sopo jadi ya ini kok azan. Bagaimana mau jadi generasi penerus bangsa kalau sholatnya saja keteteran, subuhnya siangan, zuhurnya merepotan, asarnya keberjalanan, maghribnya kesampean, isya ngaketi sama dah hafal semua. Harus cepat-cepat ganti materi. Saya kan baru pertama kali di Tegal, jadi nyantai. Belum pernah ngisi di sini, belum tahu materi saya, tapi ternyata sudah pada hafal. Sebagaimana syair berikut. Mengapa begitu berat jalankan segala perintahmu, begitu banyak rintangan untuk menengadahkan wajah bersujud kepadamu Tuhan. Sebenarnya musiknya sudah layak, tapi sayangnya tadi nggak ada musiknya. Maka supaya suara saya kembali cemekling seperti tadi, maka sebaiknya saya minum terlebih dahulu. Dan ini yang membedakan mubalik kecil kalian mubalik sepuh. Nah, mubalik kecil itu bawa sendiri. Kalau mubalik sepuh tidak pakai. Harus menjaga syahwatnya, apalagi di zaman akhir ini pergaulan sungguh memprihatinkan. Anda mengaku Islam sejati, sauki pergaulan bebas, jaga kehormatan diri Anda. Lebih baik ditusuk dari jarum besi dan
durhaka daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Ayo kapok ora kowe salah dengan aku. Saiki piye aku sekebacet cepet lek taubat kelak kiamat, karena salah satu tanda-tanda kiamat bila wanita membanggakan auratnya. Kemudian harus berbakti kepada kedua orang tua. Berbicara tentang birrul walidain sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memperingatkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Bapak ibu kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Adanya kita di dunia oleh sebab adanya kedua orang tua. Kebahagiaan kita, kesuksesan kita tidak luput dari perjuangan serta jerih payah kedua orang tua. Bapak kita berangkat pagi, pulang petang, keras keringat, banting tulang, direwangi menek geger atus keringet. Awan go bengi go turun, silang yo siken go sepatu, bahan awan go bengi go awan, sirah go siken go sirah. Bekerja mencari nafkah tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Demikian pula ibu. Bagaimana perjuangan ibu dari awal mengandung, mual, muntah, mewarnai hari-harinya, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, membesarkan, serta memberikan segala kebutuhan yang kita perlukan. Melihat perjuangan kedua orang tua kita, maka pantaslah jika Nabi Muhammad pernah bersabda, ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayyu, qala summa birrul walidain, qala summa ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah amalan yang paling disukai Allah? Jawab Nabi, sholat tepat pada waktunya. Sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab Nabi, berjihad di jalan Allah. Bu, Pak, mau amalan-amalan yang paling disukai Allah apa saja? Maka supaya lebih mudah mengingatnya, marilah kita nyanyikan dalam sebuah lagu. Amal apa yang disukai Allah? Sembayanglah tepat pada waktunya. Apalagi
Bapak Ibu yang jawab. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Apalagi yang disukai Allah. Apalagi yang disukai Allah. Sekarang sama-sama tapi pakai tepuk tangan. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Tempat waktu, waktunya. Apalagi apalagi yang disukai Allah. Berjuang di jalan Allah. Sekali kok doyan foto ya, kayak anak-anak TK Aisyah, tapi kok gede-gede. Dan satu lagu lagi, karena di sini di Tegal itu pesisir nih, banyak nelayan, banyak melaut, dan jangan sampai lupa pada sholatnya. Repote dadi nelayan, sholatnya dadi ketinggalan. Apa meneh wayahe melaut, sholate dadi muat maut. Salatullah, salamullah. Betul, salam.
apalagi dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti saya sampaikan banyak-banyak, nanti kalau diundang ke sini lagi bingung mau nyampaikan apa. Karena salah satu ciri-ciri mubalik bagus itu kalau diundang lagi itu termasuk ciri-ciri mubalik bagus. Jadi kalau ada mubalik yang tidak diundang lagi, ada kemungkinan mubalik saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena hari semakin siang semakin panas dan akan menjelang zuhur, maka sebaiknya saya tutup ceramah saya. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun jika lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Waduk gajahmu kalau wonten ing tlatah Wonogiri, menawi wonten lepating atur kula nyuwun agungi samudra panaksane. Ciu diocak-acik mrica polo tinggo bumbu. Niatku ngajak apik ning nak mbok tampa ala